Pagi itu kabut Sungai Nala masih tebal. Jam di dinding rumah kayu kami nunjukin jam 5 lewat 12 menit. Bunyinya tek 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 dari jam bandul warisan almarhum bapak. Namaku Ardi, umur ke-28, kuli bangunan. Hari ini aku berangkat merantau ke Kota Bara, kota tambang di seberang provinsi. Di Serambi, istriku Sari, umur 25 tahun, lagi ngelap meja pakai kain lap yang udah bolong di ujungnya. Dapur ngebul tipis, dia lagi goreng tempe pakai kompor minyak tanah. Bau minyak tanah campur terasi itu, bau rumah. Dinda mana, Dik? Tanyaku sambil masukin kaos oblong ke ransel TNI yang udah sobek pinggirnya. Tuh sama kakek, Sari nunjuk ke belakang. Di belakang rumah, kakek Darsun 67 tahun lagi gendong Dinda, anak kami yang baru 2 tahun. Kakek pakai kaos singlet putih yang udah kekuningan, sarung kotak-kotak sama tongkat kayu ulin. Tongkatnya mulus karena tiap hari digosok. Kuping kakek emang udah setengah budek sejak tahun ke-1999. Kalau diajak ngomong harus kenceng. Tapi herannya, kalau Dinda nangis pelan, dia langsung nengok. Kakek, Ardi mau berangkat, kataku setengah teriak. Hah? Berangkat kemana? Kakek pasang muka pura-pura kaget, padahal dari semalam udah dipamitin. Kota Bara, Kak, kerja. Kakek nyengir, giginya tinggal 6. Jaga diri di rantau, cu. Kalau ada apa-apa, pulang. Rumah ini kakek yang jaga. Dari tahun 70, yang niat jahat aja mikir 2 kali kalau lihat Serambi ini. Aku ketawa. Semua tetangga di Gang Melati, Kelurahan Sukadamai, kota tepian Nala tahu kakek Darsun itu keras kepala. Dulu dia dinas apa nggak pernah cerita detail. Udah pensiun katanya tiap ditanya. Jam 09.00, Terminal Lintas Nala. Bis PO Bintang Timur udah ngetem. Bau solar nyengat. Kenek teriak, bara-bara. Sari nyodorin bungkusan. PP-nya mas, sama foto kita. Di dalam ada surat. Surat tanah asli rumah panggung ini. Cap Kelurahan Sukadamai masih tinta basah. Kenapa nggak mas bawa aja? Tanyaku. Mas kan merantau. Kalau ada apa-apa biar ada yang megang di rumah. Ini nyawa kita mas. Sari genggam tanganku erat. Kukunya pendek, ada bekas kapur tulis. Dia guru honorer di SD Nala 3. Gajinya 300.000 per 3 bulan. Dinda dada-dada. Atah, belum bisa bilang ayah. Bis jalan. Dari kaca belakang, kulihat kakek nepuk pundak Sari. Nggak kedengeran ngomong apa. Tapi Sari ngangguk. Malam pertama di rantau. Mes. Proyek KM8, Kota Bara. Aku ngantri di wartel pojok mes. 1 menit sama dengan 500 perak. Halo Dik, ini mas, selamat sampai. Suara Sari kresek-kresek. Alhamdulillah mas, tadi Dinda nyari. Kakek bikinin bubur, habis 2 mangkok. Kakek sehat? Dari jauh kedengeran suara kakek teriak. Sehat, kirim uangnya yang banyak. Terus ketawa ngakak. Tutup telepon. Malam itu aku tidur di dipan kayu, ganjel pakai koran harian Bara Pos. Di dompet ada 50.000 sama foto Sari, Dinda, dan kakek di Serambi rumah. 1 minggu kemudian, gaji yang pertama, 1,8 juta. Kupotong kirim ke Sari 1,5 juta lewat wesel pos kantor pos tepian Nala. Sisanya buat makan. Telepon lagi dari wartel. Mas, uangnya udah sampai. Kakek langsung beli seng. Katanya mau benerin atap belakang sebelum musim hujan. Kabarin kalau ada apa-apa ya, Dik. Iya, Mas. Di sini semua baik-baik saja. Kakek tiap pagi nyapu halaman. Dinda udah bisa panggil atuk. Sementara itu, di kota tepian Nala, sore pasar Nala Lama. Sari gendong Dinda belanja sayur. Tiba-tiba Dinda badannya panas. Jidatnya kayak kompor. Sari panik. Bawa ke puskesmas Sukadamai. Perawat bilang, Bu, ini gejalanya DBD, trombosit turun. Harus rawat inap, tapi kita rujuk ke rumah sakit umum daerah Nala ya. Biaya awal 2 juta, Bu. Sari buka dompet, isinya cuma 80.000. Gaji honorer belum cair. Uang dari Mas Ardi udah dibeliin seng sama beras sebulan. Di luar rumah sakit, ada mobil kijang hitam berhenti. Kaca dibuka, lelaki gendut pakai rantai emas nyender. Kenapa, Bu? Butuh bantuan? Semua warga pasar Nala Lama kenal dia. Pak Baron, juragan tanah Gang Kenanga. Bank berjalan. Bunganya yang jalan juga nagihnya bawa orang. Sari gigit bibir. Di tangannya Dinda mulai kejang. Di rumah, kakek Darsun lagi nyerut tongkatnya pakai pisau lipat. Tiba-tiba dia nengok ke arah pintu, kayak denger sesuatu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Dia naruh pisau, ngelus foto tentara tua di dinding. Foto hitam putih, kakek masih muda, berdiri tegap, baret merah, pangkat di pundak.
Jaga ya cu, bisik kakek Darsun pelan sambil ngelus foto hitam putih di dinding. Di luar hujan mulai turun rintik-rintik, mukul atap seng yang baru dia pasang minggu lalu. 2 hari kemudian, rumah sakit umum daerah Nala, ruang anak. Bau karbol nyampur sama bau darah. Sari duduk di pinggir ranjang, genggam tangan Dinda yang udah biru bekas jarum infus. Dokter jaga nyamperin bawa map biru. Bu Sari, trombosit anak ibu tinggal 50.000. Harus beli obat tambahan di apotik luar, harganya 1,8 juta. Kalau nggak malam ini, kami nggak bisa jamin, Bu. Dunia Sari runtuh. Wesel pos dari Mas Ardi baru bisa diambil besok pagi. Gaji honorer masih 2 bulan lagi. HP Nokia 3310 di tasnya bunyi cuma baterai low. Nggak ada pulsa buat telepon wartel. Di lobi rumah sakit, Pak Baron masih duduk. Kakinya naik ke kursi. Rantai emasnya kilap kena lampu neon. Gimana Bu Guru? Jadi pinjam 2 juta aja. Kembali 3 juta bulan depan. Gampang. Sari gemetar. Dinda di dalam udah mulai ngigau. Mak, panas. Pak, saya nggak punya jaminan. Suara Sari hampir hilang. Pak Baron ketawa. Ngeluarin kertas segel dari tas kulitnya. Tanda tangan di sini aja. Kosongin dulu. Saya isi nanti. Yang penting anak ibu selamat. Saya orang baik, Bu. Malam itu, mes proyek KM8, Kota Bara. Aku nggak bisa tidur. Dari siang perasaanku nggak enak. Telepon ke wartel nggak diangkat. Jam 11 malam akhirnya nyambung. Mas, suara Sari srek. Kedengeran suara monitor rumah sakit. Ting, ting, ting. Dinda gimana, Dik? Udah mendingan, Mas. Tadi udah dapat obat. Sari nggak bilang dari mana duitnya. Tangannya nutupin kertas segel yang baru dia tanda tangan 3 jam lalu. Tinta cap jempolnya masih merah. Sebulan berlalu, Mei tahun 2003. Dinda pulang, pipinya udah balik merah, udah bisa teriak atuk lagi. Sari sujud syukur. Tapi tiap malam dia kebangun karena mimpi dikejar orang bawa golok. Tagihan pertama datang, diselipin di bawah pintu. Kertas HVS, tulisan spidol, utang 3 juta, jatuh tempo 7 hari, telat bari bunga jalan. B. Sari panik. Gaji kedua Mas Ardi baru dikirim 1,4 juta. Buat makan sama bayar listrik aja pas-pasan. Malam, serambi rumah Gang Melati. Kakek Darsun lagi ngut kretek. Abunya jatuh ke lantai kayu. Dia lihat Sari duduk di pojok, ngitung duit receh sambil nangis diem-diem. Sari, panggil kakek. Ini pertama kali kakek manggil nama Sari tanpa teriak. Sari kaget. Iya kek, kamu sembunyiin apa dari kakek? Mata kakek tajam. Nggak kayak mata orang budek. Sari nggak bisa jawab. Dia cuma ngeluarin kertas tagihan dari kutang. Kertas itu lecek kena air mata. Kakek baca, diam 2 menit. Tangannya yang keriput ngeremas kertas itu sampai sobek pinggirnya. Tapi suaranya tetap pelan. Besok kakek yang ke pasar Nala Lama. Jangan kek, orang-orangnya Pak Baron bawa senjata tajam. Kakek berdiri. Tongkat ulinnya dia genggam. Ujung tongkat itu bunyi tok waktu nyentuh lantai. Suaranya beda. Berat. Kakek dulu pernah disumpah, cu, kata kakek sambil natap foto baret merah di dinding. Selama kakek masih napas, nggak ada yang boleh nyentuh keluarga kakek. Di luar, petir nyambar. Lampu serambi mati sebentar, terus nyala lagi. Bayangan kakek di dinding kelihatan tinggi banget, nggak kayak kakek 67 tahun. Sementara itu, kantor Pak Baron, Gang Kenanga. Pak Baron ketawa ngakak sambil ngitung duit. Di sebelahnya 2 preman bersandar mainin pisau lipat. Minggu depan nagih ke rumah si guru honorer itu. Bawa surat sita. Kalau nggak bisa bayar, angkut TV-nya. Kalau masih nolak, dia ngelus pisau, kasih pelajaran. Dia nggak tahu, kakek budek yang dia remehin lagi ngasah pisau lipatnya di serambi. Dan buku telepon lamanya udah dibuka di halaman Mabes TNI 021. Tapi nomor itu nggak jadi dipencet. Kakek nutup buku itu pelan. Belum waktunya, gumamnya. 7 hari kemudian, pukul ke-10,0 Gang Melati. Debu ngepul, suara mesin diesel meraung. 1 ekskavator kuning parkir di depan rumah panggung kami. Di belakangnya, kijang hitam Pak Baron berhenti. Pintu kebuka, 4 preman turun duluan bawa balok kayu. Sari lagi jemur popok Dinda di belakang. Dengar suara mesin, dia lari ke depan sambil gendong Dinda. Lututnya langsung lemes. Pak Baron turun paling akhir, pakai kacamata hitam, ngunyah permen karet. Di tangannya ada map merah. Pagi Bu Guru, jatuh tempo.
Pak, saya mohon, uangnya kurang 500.000 lagi. Besok Mas Ardi kirim. Sari udah nangis dari kalimat pertama. Pak Baron ketawa, ngeluarin kertas segel dari map. Kertas yang dulu ditanda tangan Sari dalam keadaan kosong, sekarang udah penuh ketikan. Akta jual beli rumah dan tanah. Penjual, Sari. Pembeli, Baron. Harga, rupiah ke 200 juta lunas. 200 juta? Saya pinjam cuma 2 juta, Pak. Loh, kan udah ibu tanda tangan. Saksi ada, notaris ada. Telat bayar, dendanya jadi hak milik. Sekolah kok nggak bisa baca? Pak Baron nepuk bahu Sari. Preman di belakang udah siapin tambang. Dari dalam rumah, suara tongkat tok 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 makin dekat. Kakek Darsun keluar. Pakai kaos singlet, sarung, tapi matanya nggak nunduk. Dia natap ekskavator itu lama banget. Kakek, ini surat apa? Sari nyodorin kertas itu, tangannya gemetar. Kakek nggak baca. Dia cuma ngambil kertas, ngelipat, terus masukin ke saku sarungnya. Lalu dia nengok ke Pak Baron. Anak saya lagi kerja, Pak. Kasih waktu. Pak Baron meludah ke tanah. Waktu habis, kek. Minggu lalu udah saya kasih. Sekarang saya yang punya. Gusur. Dia ngangkat tangan. Operator ekskavator nyalain mesin. Bakit besi pertama nyantol ke tiang serambi. Kayu ulin 30 tahun patah kayak korek api. Dinda! Sari jerit, nutup kuping Dinda yang nangis kejeregan. Kakek nggak maju, nggak teriak. Dia cuma mundur selangkah, narik Sari sama Dinda ke belakang pohon mangga. Matanya ngawasin tiap preman. Tangannya ngeremas tongkat. Urat di tangannya keluar semua. Prang! Prang! 1 jam. Rumah yang jadi saksi lahirnya Dinda, saksi ijab kabulku sama Sari, jadi puing. Genteng pecah, foto nikah kami ketimbun bata. Cuma 1 yang utuh. Foto kakek pakai baret merah, posisinya jatuh tapi kacanya nggak pecah. Pak Baron nyalain rokok di atas puing. Nah, bersih kan? Besok saya bangun ruko di sini. Bu Guru mau ngontrak, saya kasih diskon. Dia sama anak buahnya pergi, ninggalin debu, puing sama kami bertiga yang duduk di tanah. Tetangga cuma berani ngintip dari jendela. Nggak ada yang berani ngelawan Pak Baron di kota tepian Nala. Sore, langit mendung. Sari nggak berhenti nangis. Dinda udah tidur karena kecapean, pangkuannya kakek. Aku telepon dari wartel di kota Bara. Nggak ada yang angkat seharian. Baru jam 8 malam nyambung. Mas, suara Sari kayak dari dasar sumur. Dik, kenapa? Kok suaranya? Rumah kita udah nggak ada, Mas. Wartel mendadak hening. Di belakangku tukang ojek ngantri pada diem. Tanganku ngeremas gagang telepon sampai plastiknya bunyi krek. Siapa? Siapa yang ngeratain? Pak Baron, Mas. Katanya aku jual. Kakek ngerebut telepon dari Sari. Suaranya tiba-tiba jelas nggak budek sama sekali. Ardi, pulang. Bawa ijazah SD-mu aja. Yang lain nggak usah. Ijazah SD? Buat apa, kek? Buat ngingetin kamu. Siapa yang ngajarin kamu tulis tangan pertama kali? Biar kamu inget, keluarga ini nggak pernah nyerah. Tut, telepon dimatiin kakek. Di puing rumah, kakek nyalain kretek. Asapnya ngebul nutupin muka. Dari saku sarungnya, dia keluarin kertas segel yang tadi dilipat. Dia buka. Di pojok kertas ada tanda tangan Sari. Tapi di atasnya ada tanda tangan lain. Kecil, gemetar, TTD, Darsun. Kakek yang tanda tangan sebagai saksi. Atau sebagai penjual. Sari bengong. Kek, kenapa kakek tanda tangan? Kakek ngisep rokok dalam-dalam. Biar mereka masuk, cu. Macan kalau mau nerjang harus dikasih jalan dulu. Di kejauhan, Pak Baron yang udah di mobil tiba-tiba bersin keras. Dia nggak tahu surat makan rumah yang dia pegang diam-diam udah dimakan penjaga rumah yang sesungguhnya. Sementara itu, 1.200 km dari sana, gagang telepon wartel di kota Bara remuk di tanganku. Krek! Plastik gagang telepon pecah. Penjaga wartel teriak, "Mas, bayar itu!" Aku lempar uang 50.000 ke meja, nggak ambil kembalian. Jam ke-21,03. Bis terakhir PO Bintang Timur ke kota tepian, Nala berangkat jam ke-21,3. Di mes, aku cuman ambil ijazah SD dari bawah bantal, beneran cuman itu yang kubawa, sesuai perintah kakek. Baju, gaji minggu ini, foto Sari, semua ketinggalan. 12. Jam di bis. Bau solar, bau keringet, bau putus asa. Setiap kota yang dilewatin, bayangan rumah muncul. Serambi, jam bandul, Dinda ketawa atuk, Sari ngelap meja.
HP Nokia 3310 getar. SMS dari nomor wartel. Mas, kakek disuruh ngosongin puing. Katanya tanah udah milik Pak B. Dinda demam lagi. Maaf, Sari. Tanganku ngeremas ijazah SD sampai lecek. Di kertas itu ada tulisan tanganku kelas 1 diajari kakek. Ardi anak pemberani. Subuh. Terminal lintas Nala. Aku lari. Ojek nggak ada. Jalan kaki 4 km ke Gang Melati. Keringet campur embun, baju bau apek. Sampai di gang aku berhenti. Nafasku habis. Nggak ada rumah panggung cat biru. Nggak ada serambi. Nggak ada jam bandul. Yang ada cuma tanah merah, bata hancur, kayu patah, sama genteng pecah. Di tengah puing ada tenda terpal biru, kecil. Di depannya kakek Darsun duduk di atas balok kayu, ngisep kretek. Sebelahnya Sari lagi kompres Dinda yang tidur di tikar. Dunia serasa di mute. Nggak ada suara ayam, nggak ada suara azan, cuman suara detak jantungku. Mas, Sari nyamperin mau peluk. Aku nggak bisa gerak. Mataku nyari satu hal, surat tanah. Suratnya, Dik? Surat tanah kita mana? Sari nunduk. Dia nunjuk ke kakek. Aku nyamperin kakek. Badannya kecil, ringkih. Tapi waktu dia dongak, matanya bukan mata kakek 67 tahun. Tajam, dingin, kayak mata orang yang biasa lihat darah. Kakek tanda tangan? Kenapa, kek? Itu nyawa kami! Aku teriak sampai tetangga pada nyalain lampu. Kakek nggak jawab. Dia cuma ngangkat tongkat ulinnya, terus nunjuk ke arah ruko 3 lantai di seberang jalan. Ruko baru, papa namanya gede, Baron Group. Pak Baron berdiri di balkon lantai 3, ngopi sambil ngeliatin kami dari atas. Dia ngangkat cangkir, senyum, ngejek. Darahku naik ke kepala. Aku ngambil balok kayu mau nyebrang. Tok! Tongkat kakek nahan dadaku. Pelan, tapi rasanya kayak ditabrak motor. Sekali kamu nyebrang sekarang, kamu mati, Cuk. Suara kakek datar. Budeknya hilang total. Anak istrimu siapa yang jaga? Terus kita diem, kek. Rumah kita diratain. Kakek berdiri. Buat pertama kali aku sadar, punggungnya nggak bungkuk. Dia tegak. Siapa bilang kakek diem? Kakek nyengir. Terus dia buka tenda terpal. Di dalam bukan cuma tikar. Ada peti kayu tentara. Udah kebuka. Isinya kompas kuno, peta kota tepian Nala tahun 1985, radio HT rusak, sama pistol Colt karatan tapi utuh. Di bawahnya ada map coklat. Isinya fotokopian, foto Pak Baron lagi salaman sama orang berseragam, di belakangnya ada karung-karung putih. Cap di pojok foto, dokumen intelijen ke 1998. Otakku ngehang. Kek, ini kakek udah ngasih mereka jalan masuk, cu. Kakek nutup peti pelan. Sekarang giliran kakek yang masuk ke kandang mereka. Dari jalan, 2 preman Pak Baron lewat pakai motor. Sambil lewat mereka teriak, pindah sono, kek. Besok tanah ini mau dicor. Satu preman ngelempar botol bir. Prang! Pecah di depan tenda. Pecahannya kena pipi Dinda. Dinda nangis. Ada darah. Dunia mute lagi. Tapi kali ini, yang pecah bukan cuma botol. Yang pecah itu kesabaranku. Aku maju. Kakek narik kerahku. Bisik, tapi tiap katanya nusuk. Pilihanmu, Ardi. Kamu jadi preman kampung yang mati konyol malam ini, atau kamu jadi anak yang dipanggil komandan sama kakek, sekali aja seumur hidup. Mau yang mana? Di atas ruko, Pak Baron ketawa ngakak. Dia nggak dengar bisikan itu. Dia cuma lihat kuli bangunan sama kakek budek di atas puing. Dia nggak tahu, malam itu penjaga rumah resmi bangun dari pensiunnya. Dan bangunnya kakek Darsun bukan pakai alarm, tapi pakai darah di pipi cucunya. Slik! Kakek nyobek kain sarungnya, langsung tekan ke pipi Dinda yang lecet kena pecahan botol. Dinda masih nangis, tapi nggak keras. Sari gemetar mau marah, tapi kakek ngangkat satu jari. Diam, Ardi. Suara kakek pelan tapi berat. Tutup tenda, matikan lampu. Aku nurut. Tenda terpal biru itu gelap. Cuman ada cahaya senter minyak yang kakek nyalain. Di tembok terpal bayangan kita bertiga jadi gede banget kayak wayang. Kakek buka peti kayu tentara, ngeluarin peta kota tepian Nala tahun ke 1985. Lusuh, ada bekas kopi, tapi garis jalannya masih jelas. Jarinya yang keriput nusuk satu titik, Gang Kenanga. Markas Pak Baron sekarang. Dulu ini rawa, cu. Kakek yang nurunin patok pertama di sini tahun 78, pas operasi pembebasan lahan. Kakek ngomong sambil ngelus peta. Tanah ini kakek yang jagain dari maling.
Sekarang malingnya pakai jas. Aku merinding. Kek, maksudnya kakek dulu... Tss. Kakek nempel jari ke bibir. Nama itu nggak boleh disebut di sembarang tempat. Telinga tembok banyak. Dia nunjuk fotokopian di map coklat. Foto Pak Baron salaman sama orang berseragam, latarnya karung putih. Ini ke 1998. Dia main barang. Yang nyuplai orang-orang yang sekarang jadi tameng dia di kantor polisi. Kakek ngisep kretek. Asapnya bikin mataku perih. Kakek pensiun tahun ke-2000. Tapi kawan-kawan kakek banyak yang bintang di pundak sekarang. Sari yang dari tadi diem akhirnya buka suara. Jadi kakek bisa laporin Pak Baron? Kakek ketawa. Pelan, dingin. Kalau kakek lapor sekarang, kita bertiga hilang sebelum ayam berkokok, Sari. Baron itu cuma anjing kecil, yang megang talinya tidur di gedung gede. Aku remas ijazah SD di tangan. Terus kita ngapain, kek? Dinda udah luka, rumah udah rata. Masa kita diem? Kakek ngeliat aku. Lama. Terus dia ngambil Colt karatan dari peti. Ditaruh di depanku. Pilih, cu. Kamu jadi Ardi kuli bangunan yang masuk penjara karena bunuh preman, atau kamu jadi Ardi yang nurut sama komandan sekali ini aja. Tujuan kita satu. Rebut rumah, bersihin nama Sari, bikin Baron kapok. Tapi caranya kakek yang atur. Tanganku gemetar. Berat milih pistol. Berat juga lihat Dinda. Akhirnya aku dorong pistol itu balik. Saya nurut, kek. Komandan. Mata kakek nyala. Bukan nyala marah. Nyala perang. Bagus. Mulai besok kamu kerja lagi di Kota Bara. Tapi bukan jadi kuli. Hah? Kamu cari orang namanya Jago. Dia mandor di proyek jembatan. Bilang kamu kiriman dari penjaga Nala. Dia bakal ngasih kamu kerjaan baru, nyatet plat nomor truk tanah yang keluar masuk Gang Kenanga tiap malam. Sari nyekel tanganku. Mas gak mau ninggalin kita lagi. Kakek nepuk pundak Sari. 10 hari, Sari. 10 hari kakek jamin Dinda gak bakal diganggu lalat. Soalnya, kakek ngeluarin HT rusak dari peti. Terus diputer tombolnya. Kresek. Ada suara. Siap, monitor pak. Wilayah Gang Melati aman. Aku sama Sari melongo. Itu suara siapa, kek? Anak buah kakek dulu. Sekarang dia intel. Dia hutang nyawa sama kakek pas 98. Kakek matiin HT. Ingat, cu. Perang ini bukan pakai otot. Pakai kepala. Baron mau kita emosi. Kalau kita emosi, kita kalah. Pagi buta. Terminal lintas Nala. Aku naik bis lagi ke Kota Bara. Di saku ada kertas kecil tulisan tangan kakek. Jago proyek jembatan Nala. Bilang Tugu 78. Di Gang Melati, kakek nyapu puing pakai tongkatnya. Preman yang semalam lempar botol lewat lagi, mau ngeledek. Belum buka mulut, dari warung pojok ada 3 lelaki badan tegap pura-pura ngopi, tapi matanya ngawasin. Preman itu langsung tancap gas. Kakek nyengir, ngut kretek. Baru pemanasan, Baron. Malam, kantor Pak Baron, Gang Kenanga. Pak Baron gebrak meja. Mana sertifikat asli rumah si kakek? Katanya udah diambil? Premannya nunduk. Di peti nggak ada, Pak. Cuma foto tentara. Pak Baron merinding. Dia inget kakek budek itu nggak pernah nunduk waktu rumahnya diratain. Selidikin kakek itu. Dia siapa sebenarnya? Di luar hujan turun deras. Di tenda biru, kakek lagi buka buku telepon. Jarinya berhenti di satu nama. Nama yang nggak boleh disebut. Tapi malam ini dia harus nyebut. Kring, kring, kring. Halo, Pak. Ini Darsun, lapor. Macan udah masuk kandang, minta izin berburu. Suara kakek pelan, tapi di ujung telepon sana, hening 3 detik. Terus cuman ada satu kata. Lanjut. Kakek nutup telepon umum di depan kantor pos tepian Nala. Hujan masih deras. Dia ngelap baret merah kusam yang baru dikeluarin dari peti. Terus dimasukin lagi. Belum sekarang, gumamnya. Keesokan malam, Kota Bara, proyek jembatan Nala. Aku pakai helm proyek, rompi oren, pura-pura jadi kernet. Di pos jaga, aku bisikin ke mandor brewok. Saya kiriman penjaga Nala, Tugu 78. Mandor itu namanya Jago, langsung berdiri tegak. Matanya ngecek kiri kanan. Kamu Ardi? Duduk. Dia nyodorin buku absen, tapi di baliknya ada kertas fotokopian, daftar plat nomor. Tugasmu gampang, Di. Tiap jam 1 malam, ada 4 truk tanah keluar dari Gang Kenanga. Catat platnya, foto kalau bisa. Tapi jangan sampai ketahuan, sopirnya bawa tongkat. Tongkat yang dia maksud bukan kayu, tapi pistol. Jam 00,4, Gang Kenanga, kota tepian Nala. Kakek Darsun duduk di warung kopi tutup pakai topi caping.
Di depannya 3 tukang ngopi semalam masih ada. Mereka intel. Salah satu bisik, "Pak, 2 preman baron masuk gang bawa jeriken." Kakek nyeruput kopi hitam. "Biarin, mereka mau bakar tenda kita. Suruh anak-anak siapin air. Tapi jangan keluar sebelum komando." Trak, trak, trak. Bener aja, botol isi bensin pecah di depan tenda biru. Api nyala. Dinda sama Sari udah dipindahin kakek dari sore ke rumah Bu RT. Nginap katanya. Preman itu ketawa. "Mampus lu kek, gosong sekalian." Kakek berdiri pelan. Tongkatnya tok. Dari gelap, 3 intel tadi muncul bawa tabung apar. Sss. Api padam 10 detik. Preman bengong. Kakek jalan nyamperin. Preman ngangkat balok. Belum sempat ayun, HT di pinggang kakek bunyi. "Sasaran dikunci, Pak. Mau dilumpuhin?" Muka preman pucat. Mereka baru sadar kakek budek ini bawa pasukan. Mereka kabur ninggalin motor. Kakek jongkok, ngambil botol pecah. Dia cium baunya. Bensin campur oli. Bau 1998. Matanya ngeliat ke ruko Baron. "Kamu mulai duluan, Baron." Jam 01,1, Kota Bara. BRMM. Truk pertama keluar. Aku jepret pakai kamera Kodak disposable yang dikasih Jago. Cekrek. Plat DA 1234 BB. Truk kedua. Cekrek. DA 1235 BB. Truk ketiga pelan. Sopirnya turun, kencing di pinggir jalan. Di bak truk, terpal kebuka dikit. Bukan tanah, karung putih, lambang Palu. Darahku dingin. Itu lambang yang sama di foto kakek. Barang ke 1998. Tanganku gemetar megang kamera. Cekrek, flash nyala. "Siapa itu?" Sopir nengok, tangannya ke pinggang. Aku lari ke semak. Dor! Peluru nyasar ke pohon. Jago narik kerahku dari belakang, ngebekep mulutku. "Goblok! Jangan pakai flash." Kami ngesot sampai ke barak. Napasku tinggal satu-satu. Jago ngambil kamera. "Foto ini cukup. Ini bukan tanah, Di. Ini nyawa. Kakekmu bener. Baron udah main lagi." Pagi. Tenda biru Gang Melati. Wesel pos datang. Bukan uang, tapi amplop coklat dari Kota Bara. Isinya foto hasil cucian kilat. Kakek buka, dia ngeliat plat nomor sama karung putih. Tangannya ngeremas foto sampai lecek. Dia ngambil HT. "Elang, ini Darsun. Konfirmasi, barang 98 jalan lagi. Jalur Gang Kenanga. Minta izin bersih-bersih." Suara di HT, "Terima, Pak. Tapi ingat, jangan sampai ada nama institusi ke bawah." Kita main senyap. Kakek matiin HT. Dia ngeliat Sari yang baru balik dari rumah Bu RT, gendong Dinda. "Sari, 3 hari lagi kamu sama Dinda pindah ke rumah saudara kakek di desa Lubuk Harum. Ardi biar lanjut di Bara." "Enggak, Kek. Kami mau di sini sama kakek." "Kalau kamu di sini, kakek nggak bisa kerja, cu." Kakek nunjuk puing rumah. "Rumah ini utang. Utang harus dibayar. Tapi yang bayar bukan kamu, Baron." Di ruko seberang, Pak Baron lagi teriak ke telepon. Cari siapa yang foto truk gue. Kulitin." Dia banting gagang telepon. Keringetnya ngucur deras. Baru kali ini dia ngerasa diburu. Dia lihat ke tenda biru. Kakek Darsun lagi nyapu pakai caping budek. Padahal penjaga itu baru aja narik pelatuk pertama. Perangnya resmi dimulai. Dan perang pertama kakek Darsun bukan pakai peluru, tapi pakai kado. Pagi, kantor kelurahan Sukadamai. Sari gemetar nyodorin map ke Pak Lurah. Isinya fotokopi surat tanah asli, foto puing rumah, sama surat pernyataan dari tetangga bahwa tanah itu belum pernah dijual. "Pak Lurah, saya mau lapor. Rumah saya diratain Pak Baron tanpa izin." Pak Lurah nggak ngangkat muka. Dia cuma dorong map itu balik. "Bu Sari, maaf. Data di kelurahan, tanah itu udah atas nama Pak Baron. Sertifikatnya udah keluar. Saya nggak bisa apa-apa." Tangannya nunjuk kalender di dinding. Ada lingkaran merah, HUT Pak Baron, 10 Juli. Di meja ada kue tart kiriman dari Gang Kenanga. Sari paham, kelurahan udah dibeli. Siang, kantor polisi sektor Nala Timur. Aku yang baru pulang dari Kota Baran nemenin Sari. Bukti foto truk, fotokopi barang 98, semua kita kasih. Pak Kanit nyeruput kopi, lihat foto sebentar, terus masukin laci. "Ini bisa jadi fitnah, Dik. Kamu punya saksi? Punya rekaman? Nggak ada kan? Pulang aja, jangan bikin rame. Pak Baron itu pengusaha, dia banyak bantu polisi." Waktu kita keluar, aku lihat kalender di meja Kanit. Sama, 10 Juli dilingkari. Ada tulisan kecil, setor ke bos. Jalur hukum kandas. Semua pintu ditutup pakai kue tart. Malam,
Tenda biru, gang melati. Aku gebrak meja lipat sampai Dinda kebangun. Kita lapor ke siapa lagi, Kak? Lurah diem, polisi diem, semua makan duit Baron. Kakek lagi ngasah pisau lipat, nggak nengok. Udah kakek bilang, perang ini nggak pakai seragam. Terus kita nunggu mati, Kek. Kakek berhenti ngasah. Dia buka peti, ngeluarin amplop coklat. Isinya undangan. Kepada YT, Bapak Darsun, mohon kehadiran pada acara syukuran HUT ke-45 Bapak Baron. Tempat, Ruko Baron Group, Gang Kenanga. Pukul 19.00 WIB. Aku sama Sari melongo. Kakek diundang? Semua musuh diundang, cu. Biar dia nunjukin kuasa. Kakek senyum. Senyum yang belum pernah kulihat. Bukan senyum kakek. Senyum komandan. Dan kakek mau kasih kado. Kado apa, Kek? Kakek ngambil HT. Elang, posisi. Sudah di lobi, Pak. Kue tart aman. Tinggal tunggu komando. Kakek matiin HT. Kado yang bikin dia nggak bisa tidur. 10 Juli tahun 2003. 19,3 Ruko Baron Group. Rame. Musik dangdut, preman, pejabat kelurahan, oknum berseragam, semua salaman sama Pak Baron. Di meja utama ada kue tart tingkat ketiga, pintu kebuka. Semua nengok. Kakek Darsun masuk, pakai batik lusuh, sarung, tongkat. Di belakangnya aku, nggak bawa apa-apa. Pak Baron ketawa ngakak. Wah, tamu istimewa, kakek budek dateng. Gimana rumah baru, Kek? Udah betah di tenda? Satu ruangan ngakak. Pak Lurah nunduk. Pak Kanit pura-pura tos. Kakek jalan pelan ke depan. Dia naruh kotak kecil di meja depan kue tart. Kotak kado bungkus koran harian Barapos. Kado, Pak, kata kakek, kenceng. Sekenceng-kencengnya. Sekarang semua denger. Budeknya hilang. Pak Baron ngernyit. Apa ini, Kek? Isinya bata puing rumah lu? Buka aja. Pak Baron buka. Isinya kaset video. Labelnya tulisan tangan untuk diputar sebelum potong kue. Pemutarnya udah saya siapin, Pak, kata kakek sambil nunjuk TV 29 inch di pojok. Di belakang TV, pelayan yang bawa kue tadi berdiri tegap. Itu Elang, Intel. Pak Baron ngerasa nggak enak, tapi gengsi. Putar! Kresek, layar nyala. Rekaman night shot. Truk tanah. Plat DA 1234 BB. Terpal kebuka. Karung putih lambang Palu. Terus zoom ke muka sopir. Terus zoom lagi ke Pak Baron yang lagi jabat tangan sama sopir itu di depan gudang. Tanggal di pojok 8 Juli tahun 2003, 01,15 AM. Satu ruangan hening, dangdut mati, sendok jatuh, Pak Kanit pucat, Pak Lurah keringetan, Pak Baron banting gelas. Prang! Matiin! Matiin! Kakek ngambil remote, matiin sendiri. Terus dia tepuk tangan, pelan. Selamat ulang tahun, Pak Baron. Panjang umur, semoga umurnya panjang di balik jeruji. Pak Baron maju mau nyek kakek. Kek Rika. Elang udah berdiri di belakangnya, ngeluarin borgol. Bapak Baron, Anda kami amankan. Atas perintah Mabes. Satu ruangan muyar. Oknum-oknum pada kabur lewat pintu belakang. Pak Lurah pingsan. Pak Baron nunjuk kakek. Napasnya ngos-ngosan. Kamu siapa sebenarnya? Kakek bungkuk, ngambil tongkatnya. Waktu dia berdiri lagi, punggungnya tegak, matanya nyala. Saya? Kakek deketin kuping Pak Baron, bisik, tapi semua dengar. Saya cuma penjaga, dan kamu udah ganggu rumah yang saya jaga. Dari luar, sirene mobil polisi beneran masuk Gang Kenanga. Bukan anak buah Pak Kanit, platnya MABS. Perang yang kakek mulai 3 minggu lalu, malam ini baru nyampe klimaksnya. Tapi kakek tahu, ini belum selesai. Karena tali yang megang Baron belum putus. Dan tali itu malam ini nelepon. Tring, tring, HP Nokia 9500 barang asing di tahun 2003 bunyi di saku dalam jas Pak Baron yang udah diborgol. Elang ngambil, ngeliat layar, bos. Dia natap kakek Darsun. Kakek ngangguk. Loudspeaker nyala. Halo Baron, suara di ujung sana berat, tua, berwibawa. Bukan suara preman, suara pejabat. Kenapa rame? Kamu ditangkap. Pak Baron langsung mewek. Ampun Pak, ini gara-gara kakek budek sialan. Dia punya video. Hening. Terus suara itu ketawa pelan. Darsun? Jadi kamu masih hidup ya, Letnan? Satu ruko langsung dingin. Pak Kanit yang tadi pingsan, sekarang bangun cuma buat pingsan lagi. Aku sama Sari saling pegang tangan. Letnan? Kakek maju selangkah. Lapor Jenderal. Saya sudah pensiun.
Tapi sumpah saya belum. Oh, sumpah penjaga Nala? Suara di HP ketawa lagi. Dengar Letnan, anak buah saya Baron boleh kamu kandangin. Tapi saya kasih kamu pilihan. Pilihan terakhir. HT di pinggang Elang bunyi. Komandan, kode merah. Target kecil dipantau orang tak dikenal di desa Lubuk Harum. Darahku berhenti. Desa Lubuk Harum. Tempat Dinda sama Bu RT ngungsi. Suara jenderal di HP lanjut santai kayak ngobrol cuaca. Cucumu lucu ya Darsun, umur 2 tahun, pipinya ada bekas luka. Kasian kalau hilang. Kamu cabut laporan, serahin semua bukti, saya lepas Baron. Saya kasih kamu sertifikat rumah baru, 3 kali lebih gede. Kamu diem, pensiun tenang. Kalau nolak, sambungan dimatiin. Tapi pesannya jelas. Pak Baron nyengir dari lantai, meski diborgol. Gimana kek? Nyawa cucu apa dendam bapak? Pilih. Satu ruko nahan napas. Elang genggam pistol, nunggu komando. Tapi komandonya nggak ada. Karena yang diserang bukan kakek, tapi Dinda. Aku mau maju nonjok Baron. Toka. Tongkat kakek nahan dadaku lagi. Tapi kali ini tangannya gemetar. Kakek jalan ke pojok ruangan. Nyalain kretek. 10 detik, 20 detik, asapnya nutupin muka. Waktu dia muter badan, matanya merah. Bukan marah. Nahan. Ardi, Sari. Suaranya serak. Bawa Dinda, malam ini juga. Pergi ke Kota Bara. Jangan balik sebelum kakek telepon. Enggak, kek. Sari nangis. Kita lawan bareng. Lawan? Kakek ketawa pahit. Musuh kita nggak lagi di ruko ini, cu. Dia di atas. Yang bisa nyulik anak 2 tahun dari 3 intel jaga. Kamu mau kakek perang sambil gendong Dinda? Aku roboh. Lututku nyentuh lantai. Semua usaha ngumpulin bukti, nyamar, ngorbanin rumah, mentok di sini. Karena mereka nyerang titik lemah kami, keluarga. Kakek jongkok depanku, ngambil ijazah SD lecek dari sakuku. Dia elus tulisan Ardi anak pemberani. Jadilah pemberani sekali lagi, cu. Berani ninggalin kakek, berani percaya. Dia nyelipin ijazah itu ke dadaku. Kakek yang mulai perang ini, biar kakek yang selesain. Elang nyamperin. Pak, tim di Lubuk Harum minta arahan, mundur atau tahan? Kakek berdiri. Baret merah yang tadi disembunyiin di balik baju, sekarang dia pakai. Udah lusuh, tapi warna darahnya masih jelas. Perintah, tahan 1 jam. 1 jam lagi, penjaga Nala jemput cucunya sendiri. Dia nengok ke Pak Baron. Dan kamu ikut kakek. Maksudnya? Pak Baron panik. Mau bebas kan? Kakek senyum. Senyum paling dingin yang pernah kulihat. Kita ketemu jenderalmu. Tapi yang ngomong kakek, bukan kamu. Di luar mobil mabes nyalain sirenen. Tapi yang masuk ke mobil bukan cuma Baron. Kakek Darsun, 67 tahun, pakai baret merah, nuntun Baron yang diborgol. Di tangannya bukan tongkat, tapi map coklat. Isinya bukan foto truk, isinya surat pengunduran diri Letnan Darsun ke 2000, alasan menolak perintah atasan untuk mengamankan barang ke-98. Itu kartu terakhir kakek. Kartu yang kalau dibuka, dia sendiri bisa dipenjara. Tapi kalau nggak dibuka, Dinda mati. Mobil jalan ngebelah hujan. Aku sama Sari cuma bisa lihat dari teras ruko. Mobil mabes ngebelah hujan, sirenenya mati. Di dalam cuma ada 4 orang, supir, Elang, Pak Baron diborgol, sama kakek Darsun pakai baret merah. Pak Baron ketawa nahan takut. Mau ngapain kek? Mau ngadu ke jenderal? Dia yang lindungin gue dari 98. Kakek nggak jawab. Dia buka map coklat, ngeluarin 1 lembar, surat pengunduran diri Letnan Darsun ke 2000, di kolom alasan tulisan tangan kakek, menolak perintah mengamankan barang putih dari pelabuhan Nala. Saya sumpah jaga rakyat, bukan jaga kartel. Elang yang nyetir sampai nengok spion. Bapak, kalau ini dibuka, Bapak bisa ikut keseret pasal pembangkangan. Justru itu, kakek senyum pahit. Biar jenderal tahu, kakek nggak punya apa-apa lagi buat hilang, kecuali nyawa cucu. Ke-22,15. Gudang tua pinggir sungai Nala. Tempat pertemuan. Gelap, bau solar sama karat. Di tengah meja kayu. Di ujung meja, jenderal duduk. Udah tua, bintang di pundak, tapi matanya masih kayak elang. Di belakangnya 4 orang bersenjata. Di pojok, Dinda tidur di gendongan Bu RT, dijagain 2 intel kakek. Tapi di pelipis Dinda ada moncong pistol nempel. Dari orang jenderal. Aku sama Sari dilarang ikut. Kalau kalian ada, kakek nggak bisa mikir, kata Elang lewat HT. Jadi kami cuma bisa dengar dari mobil parkir 500 meter dari gudang.
Jenderal tepuk tangan pelan. Letnan Darsun, 23 tahun. Kamu masih keras kepala. Dia nunjuk Dinda. Pilih, Letnan. Nyawa dia atau nama baik institusi yang udah buang kamu. Pak Baron ketawa. Sudah, Kek. Tanda tangan aja surat damai. Kita semua pulang. Kakek jalan ke tengah. Hujan masuk dari atap bolong, netes di baret merahnya. Dia naruh 2 barang di meja. Barang pertama, map coklat. Isinya surat pengunduran diri tadi, plus fotokopi buku catatan operasi ke 1998. Di situ ada nama jenderal, ada tanda tangannya, ada jumlah barang putih yang lolos. Barang kedua, 1 peluru. Peluru pistol Colt tua dari peti. Kakek dorong peluru itu ke depan jenderal. 1 gudang diem. Ini peluru terakhir saya, jenderal. Suara kakek tenang. Dulu bapak kasih ke saya tahun ke-85. Katanya, pakai kalau nemu pengkhianat. Jenderal nggak senyum lagi. Kamu ngancem saya, Letnan? Saya nggak ngancem. Kakek nunduk, terus natap mata jenderal lurus-lurus. Saya ngingetin sumpah kita. Dulu bapak yang nyumpahin saya di bawah bendera. Jaga rakyat sampai mati. Kakek nunjuk Dinda. Itu rakyat, umur 2 tahun. Kalau dia mati malam ini, sumpah bapak mati juga. JRED. Jenderal berdiri. 4 anak buahnya kokang senjata. Elang sama supir mabes juga angkat pistol. 1 detik, gudang itu bisa jadi kuburan. Tapi yang gerak duluan bukan senjata. Kakek ngambil peluru di meja. Terus dia telan. Klek. Pak Baron tadi bilang saya budek. Kakek ketawa. Air mata jatuh. Saya nggak budek, jenderal. Saya cuma diem 23 tahun karena nunggu bapak sadar. Tapi kalau hari ini bapak pilih tembak cucu saya, peluru di perut saya ini saksinya. Biarin dia ngeracun saya pelan-pelan. Biar tiap malam bapak mimpiin muka saya. 1 gudang mati angin. Pak Baron ngompol. Jenderal duduk lagi. Tangannya gemetar. 23 tahun lalu, kakek yang nyelamatin dia di hutan. 23 tahun kemudian, kakek nelen peluru buat ngingetin utang nyawa. Tok. Jenderal banting tangan ke meja. Lepas anaknya. Lempar senjata. Anak buahnya nurut. Pistol dari pelipis Dinda turun. Bu RT langsung bawa Dinda lari ke elang. Jenderal natap kakek lama. Terus dia buka laci, cap surat, tanda tangan. Baron di penjara. Sertifikat tanah balik nama Sari. Kamu, dia ngelirik peluru di perut kakek. Kamu bebas. Tapi pensiunmu saya cabut. Anggap kita impas, Letnan. Kakek hormat. Pertama kali setelah 23 tahun. Siap, jenderal. 01,0. Tenda biru, Gang Melati. Hujan berhenti. Aku, Sari, Dinda pulang. Dinda langsung meluk kakek. Kakek muntahin pelurunya di belakang tenda. Platak. Untung udah karatan, gak meledak, katanya nyengir. Ternyata gak ditelan beneran, cuma disembunyiin di pipi. Sari nampar pelan pundak kakek. Kakek gila, tapi nangis. Aku Salim. Baru sadar ijazah SD di sakuku basah. Tapi tulisan Ardi anak pemberani masih kebaca. Seminggu kemudian puing rumah dibersihin. Sertifikat baru atas nama Sari datang. Di atas tanah itu kita nggak bangun rumah panggung lagi. Kita bangun PAUD, namanya PAUD Penjaga Nala. Di serambinya ada foto gede kakek Darsun pakai baret merah, gendong Dinda, Sari di sebelahnya, aku di belakang. Dan di bawah foto tulisan dari kakek. Rumah boleh rata, tapi sumpah jangan. Tamat. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya. Hahaha. Kalau mau request cerita yang lain, komen aja ya. Hahaha.